adik-adik. Haleluya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, pasti sehat ya kan? Karena Tuhan Yesus sudah tolong kita sampai hari ini. Kita masih boleh ada, kita masih sehat, kita masih boleh kuat. Karena itu kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Karena itu Bapa, kami mau mengucap syukur, berterima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami juga mau diberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk membesarkan nama Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian, katakan, dari terbit matahari sampai terbenamnya kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku.
Tuhan Yesus kita layak dipuji, layak disembah karena Tuhan Yesus kita sangat baik. Haleluya. Ada satu pujian, katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dia selalu ada beserta dengan kita. Amin. Kita mau angkat pujian itu. Haleluya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari langkahku, buah berbuah, buah berbuah, buah berbuah, buah berbuah, oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari langkahku, buah berbuah, buah berbuah, buah berbuah, buah berbuah, oh 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 oh. Haleluya. Firman Tuhan menyinari setiap langkah kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biar firman itu memberikan kita pengertian dan pengajaran untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Haleluya. Dan menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sekarang saatnya Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu buat kami. Kau pakai kakak kami akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan bila Engkau urapi hati kami, pendengaran kami, Tuhan Yesus, dan kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti akan maksud dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jumpa lagi adik-adik terkasih dalam kasih Kristus dengan kakak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Dalam renungan sekolah minggu kali ini kakak akan membawakan renungan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ayat referensinya kakak ambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kakak juga memakai Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 sebagai saling membantu, saling menunjang dalam kita merenungkan tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Ayat hafalannya adalah Lukas 1 ayat 37. Nah,
mari kemudian sebelum kita merenungkan cerita ini, kisah ini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita baca dulu bareng-bareng ya. Ayat Alkitabnya di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Oke, 1, 2, 3. Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, itu kita sudah baca cerita itu di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Jadi 5.000 itu 5.000 laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, berarti lebih dari 5.000 orang. Mujizat yang Tuhan Yesus buat adalah memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ya, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang penuh kasih dan kuasa. Lihat tuh adik-adik ya, di ayat 14 ya ada dinyatakan bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan yang menyembuhkan mereka yang sakit. Mujizat yang Tuhan Yesus buat bukan hanya ini aja, ada banyak ya. Jadi situ. Nah, kali ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Itu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Nah, Tuhan Yesus itu Allah yang tahu ya tentang keadaan dan kebutuhan setiap orang yang percaya dan beriman mengikut kepadanya. Dalam hal ini orang-orang yang ikut kepada Tuhan Yesus ya, untuk mendengar berita Injil ya. Hari itu sudah mulai malam. Nah, orang-orang itu nggak bilang aku butuh makan, aku mau makan gitu, tapi Tuhan Yesus tahu mereka harus makan. Murid-muridnya juga waktu itu tahu juga. Nah, mereka harus makan. Nah, bagaimana caranya ya? Di Yohanes 6 ayat 5 ya, tidak pernah bilang ya, tapi Tuhan Yesus perhatian. Matius 14 ayat 14 sampai 16 juga ya, Tuhan Yesus penuh dengan kasih dan kuasa, penuh dengan kasih dan kuasa. Nah, terus habis itu kan ya, bingung dong, maksudnya dalam satu keadaan itu di tempat yang sepi ya, nggak ada restoran, nggak ada pasar, nggak ada apa, mau makan nih 5.000 orang ya. Nah, di situ nggak ada jajanan, nggak ada apapun ya. Jadi pokoknya nggak ada apa-apa. Yang ada tadi 5 roti dan 2 ikan. Uang tidak cukup ya untuk makan segitu banyak 5.000 orang lebih dari 5.000 orang adik-adik ya. Dan uang tidak cukup. Maksudnya 200 dinar itu aja, itu uangnya banyak ya, nggak cukup untuk 5.000 orang. Yang ada apa deh yang tersisa? Bukan yang tersisa, yang ada di situ adalah bekal seorang anak kecil ya, anak kecil mungkin seumur adik-adik ya, mungkin ya, itu 5 roti dan 2 ikan. Jadi bekal itu dikasih mamanya ya, orang tuanya, untuk si adik ini kalau mau ngikut Tuhan, mau dengar berita Injil, duduk, nanti kalau udah siang makan ini ya, itu ya. Yang ada hanya itu. Namun di ayat 17 itu dinyatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu di ayat 19 ya, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat lalu bagi-bagi ya. Berdoa dulu ya, berdoa mengucap syukur ya, berdoa mengucap syukur. Di Yohanes 6 ayat 11 dikatakan bersyukur baru membagi-bagikan roti ini ke muridnya ke semuanya ya, ke semua orang.
Ya, akhirnya cukup terus cukup sampai mereka makan sampai kenyang. Dan di Matius berapa 14 ya ayat 20 dinyatakan ya mereka makan sampai kenyang ya, dan sisanya berapa 12 bakul penuh. Bayangin adik-adik ya, yaitu mujizat Tuhan Yesus ya. Yang kita lihat dari sini adalah ya Tuhan Yesus itu Allah yang kasih dan kuasa ya, dan mujizat Tuhan Yesus itu dari dulu sampai sekarang tetap berlaku. Ya karena apa? Tuhan Yesus Kristus nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ya berarti kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Adik-adik boleh baca di Ibrani 13 ayat 8. Ya, jadi mujizat Tuhan Yesus berlaku sampai sekarang. Ya, mujizat Tuhan Yesus itu berlaku sampai sekarang. Mujizat Tuhan Yesus itu yang menjadikan sesuatu ya tidak ada menjadi ada. Yang menjadikan sesuatu tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Ya, cuman bekalnya ya modalnya 5 roti dan 2 ikan menjadi mungkin, malah berlebih ya. Mujizat itu menjadikan sesuatu yang kecil ya menjadi berlimpah ruah. Nih 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah ruah, semuanya makan dan kenyang. Adik-adik boleh lihat di ayatnya di Lukas 1 ayat 37 tadi ya, ayat hafalan yang kakak kasih itu ya. Sebab bagi Allah ada yang mustahil, apa yang mustahil bagi Tuhan. Di Yeremia 32 ayat 27 adik-adik boleh baca juga di situ ya. Jadi mujizat Tuhan Yesus berlaku sampai sekarang. Jadi bukan nggak berlaku, tetap berlaku sama kakak juga sama adik-adik semuanya. Nah, kita lihat tadi tindakan Tuhan Yesus apa? Berdoa ya, menengadah ke langit mengucapkan berkat. Terus menengadah ke langit mengucapkan berkat, bersyukur. Di Yohanes 6 ayat 11 bersyukur ya, lalu memecah-mecahkan, membagi-bagikan roti. Jadi berdoa. Ada tindakan Tuhan, yaitu kita lihat teladan Tuhan yang kita patut kita lihat adalah berdoa dan bersyukur ya. Itu ya satu. Nah, satu lagi kita lihat lagi, anak kecil itu datang. Kalau mau dibilang anak kecil itu bisa aja makan semuanya itu untuk dia, yang nggak peduli dengan orang lain, yang penting aku kenyang ya sampai sore sampai malam ya. Tapi anak kecil itu memberikan semuanya ya untuk didoakan Tuhan menjadi mujizat ya, memberikan dengan kasih. Anak kecil itu nggak takut ya, nggak takut percaya ya. Hasilnya adalah mujizat dirasakan oleh anak itu ya. Kakak yakin anak itu makan lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Maksudnya besaran makanannya karena sampai kenyang, sampai full. Ya, semuanya sampai kenyang. Ya 5 roti dan 2 ikan mungkin cukup aja ya. Tapi anak itu juga dapat berkat melimpah ya. Sampai kenyang juga makan, orang lain juga dapat ya. Jadi pelajaran yang kita dapat kali ini adalah satu adalah ya, sebenarnya intinya adalah mujizat Tuhan Yesus Kristus berlaku sampai sekarang ya. Adik-adik terus tetap percaya ya, karena ayat Ibrani 13 ayat 8 menyatakan mujizat Tuhan Yesus Kristus tetap berlaku sampai sekarang, karena Ibrani 13 ayat 8 menyatakan Tuhan Yesus Kristus tetap sama dari dulu sampai sekarang ya. Asal satu, lakukan perintah Tuhan ya. Satu tadi, anak kecil tadi itu melakukan kasih, berbagi, rela, tulus berbagi, lakukan perintah Tuhan. Dalam contoh cerita ini, lakukan perintah Tuhannya kasih berbagi ya, melihat peduli dengan orang lain ya, dalam contoh cerita ini ya. Kalau kita sekarang kalau melakukan perintah Tuhan, jangan lupa berdoa, kebaktian rajin, melakukan perintah mama, rajin belajar, melakukan perintah orang tua, jangan nyontek, jangan berantem, jangan suka bully ya, jangan suka bohong ya. Banyak ya lakukan perintah Tuhan, ada di Alkitab semua ya. Yang kedua itu berdoa dan bersyukur ya. Itu contoh teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi lakukan dua itu ya, lakukan perintah Tuhan, berdoa, bersyukur. Mujizat Tuhan Yesus Kristus berlaku sampai saat ini. Mujizat Tuhan Yesus berlaku sampai saat ini bagi kakak dan juga bagi adik-adik. Mujizat Tuhan Yesus berlaku sampai ini bagi kakak dan bagi adik-adik. Ya, satu, asal kita lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mengucap syukur. Ya, jadi sekian firman Tuhan. Ya, jangan lupa tuh Lukas 1 ayat 37 ya. Ya, adik-adik harus hafal ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, Tuhan ampuni kami akan segala dosa dan salah kami, Tuhan yang berbuat sengaja. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan juga atas berkat semuanya Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita kalau Tuhan mujizat Tuhan Yesus masih berlaku bagi kami dan semuanya Tuhan Yesus, asal kami melakukan perintah Tuhan dan berdoa dan bersyukur, itu yang akan kami lakukan. Berikan Tuhan Roh Kudus tetap di dalam hati kami, agar kami bisa melakukan
melakukan perintah Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, yang berbuat sengaja maupun sengaja, baik dalam hati dan pikiran kami, dalam perbuatan kami sehari-hari Tuhan, dan juga dalam pikiran perkataan kami. Mungkin kami ada mendengarkan firman tadi Tuhan main-main, atau kami membawakan firman Tuhan itu ada yang salah-salah dalam pikiran perkataan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa dan mujizat, dan juga Tuhan Yesus kami serahkan semuanya apa yang kami rencanakan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami, sekolah kami, kesehatan kami, pelayanan kami, apa yang akan kami lakukan, orang tua kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Bye. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikut kalau berdoa boleh? Haleluya. Ikut kalau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh dibentuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus lebih hari, lebih lagi. Jadikan kami berkat dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.